KUHP yang berbunyi tentang pemalsuan makam. Itu memang tidak ada ya. Kalimat yang berbunyi seperti itu. Kalau yang strong, yang gitu, spesifik strong memang tidak ada. Tidak ada. Tapi kan hukum bisa ditarik dari berbagai macam sisi. Baik, karena tujuan dari proses hukum itu adalah efek jera, biar dihukum oleh masyarakat secara sosial gitu. Tapi kan masyarakat kami tidak menerima semua seperti itu. Maka pemalsuan kuburan itu bisa ditinjau dari sisi-sisi yang saya kira relevan. Yang keempat ini bagian yang saya kira sangat populer, itu masuk ke ranah penipuan dan penggelapan. Masuknya dari mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kesempatan kali ini saya hadir menemui Anda bersama senior saya di salah satu Banum NU yang sekarang dikenal sebagai praktisi hukum, bahkan ahli hukum. Bapak Taufik, saya dulu manggilnya Kiai. Kiai Taufik CH SH MH. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah kabar baik Mas Ali. Alhamdulillah ya. Jadi untuk edisi kali ini saya ingin memberikan jawaban terhadap para pemirsa berkenaan dengan pemalsuan, baik itu pemalsuan sejarah yang mungkin ada kaitannya dengan dokumen dan juga pemalsuan kuburan. Ini agak klasik, tapi itulah yang terjadi Pak Taufik. Maka itu dari diskusi kami terhadap sejumlah sahabat yang mengerti tentang hukum, kalau saya kan bukan orang hukum dan alhamdulillah juga belum pernah dihukum gitu. Ada yang mengatakan bahwa untuk pemalsuan kuburan itu tidak ada pasal yang berbunyi seperti itu. Sehingga apabila itu dilakukan, artinya gugatan atau apalah sifatnya, itu akan menjadi panjang dan sebagainya. Sehingga langkah-langkah yang digunakan lebih kepada pelurusan di lapangan ketimbang menempuh jalur hukum. Nah ini panjenengan sebagai advokat ya yang berada di himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Himano yang sekarang sedang menangani berbagai kasus ya, termasuk persoalan tanah milik Kiai NU di Jawa Timur. Nah, sekarang berkenaan dengan pandangan sebagian ahli hukum yang pernah saya datangi, gimana menurut Pak Taufik? Terima kasih Mas Ali, senior di Pagar Nusa yang junior saya. Yang ada dukun gitu. Dan sekarang lebih sebagai pegiat YouTube kontainer ya di arah 9. Saya kira berbicara masalah pemalsuan kuburan ini menjadi masalah yang sesungguhnya menarik gitu. Cuma memang di Indonesia belum ada satu undang-undang yang spesifik berbicara masalah itu. Namun kalau saya lihat dari berbagai aspek, maka pemalsuan kuburan itu bisa ditinjau dari sisi-sisi yang saya kira relevan. Pertama tentang adanya pelanggaran terhadap kehormatan orang yang meninggal. Ya, dimana sebagai Muslim dan sebagai warga bangsa Indonesia itu kan kita sangat menghormati leluhur. Betul. Nah, ketika leluhur kita itu dinistakan oleh orang lain untuk kepentingan tertentu, ini kan sebagai dzurriyyah atau sebagai keluarga kita merasa ada penistaan di situ. Ya, ini maka di sini ada aspek pelanggaran terhadap kehormatan orang yang meninggal. Nah, pelanggaran terhadap orang yang meninggal dunia. Iya, betul. Itu kalau kita berbicara pasal itu masuk pasal apa itu? Ya memang kalau kita langsung merujuk kepada aspek pasal di sini ya penistaan, penghinaan. Itu ada pasalnya tentang penghinaan. Di KUHP atau KUHAP? Di KUHP itu jelas ada bahwa kita tidak boleh menghina seseorang apalagi yang sudah meninggal. Karena bagaimanapun jenazah ya ini adalah sesuatu yang diabadikan oleh oleh dzurriyyahnya. Bahkan kita bikin kuburan dengan nisan yang bagus, terus kita akan menghormati dia. Namun ketika ada pemalsuan atau pengerusakan, ini kan dianggap sebagai tidak menghormati ya, dan jelas ini juga merupakan pelanggaran norma sosial. Ini yang pertama. Yang kedua, di situ ada unsur tindak pidana pemalsuan. Ya. Kenapa?
Karena yang namanya kuburan itu kan mencakup dokumen atau informasi. Nah, maka ketika dokumen dan informasinya itu dipalsukan, maka jelas ini berkaitan dengan sertifikat. Karena orang yang meninggal pun di era sekarang itu kan ada sertifikat tentang kematian dia, tentang akte kematian ya. Nah, iya. Akte kematian. Maka seandainya itu ada pemalsuan sertifikat, ini jelas ada satu pelanggaran yang serius tentang tindak pidana pemalsuan. Ya. Yang ketiga itu ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Situs Pemakaman. Ya. Situs pemakaman apa cagar budaya ini? Ya, itu masuk ke arah sana. Jadi situs pemakaman itu merupakan wilayah dari cagar budaya. Kalau umpama pemakaman itu belum terdaftar sebagai situs cagar budaya? Nah, walaupun itu belum masuk ke cagar budaya, tetapi pemakaman yang sudah berusia sekian tahun lamanya, tahu-tahu itu dirubah dengan nama baru, tetapi seolah-olah ditarik ke belakang dengan tahun lama. Ini kan satu bagian dari upaya pengalihan perhatian situs. Betul. Yang tadinya makam ini nama si Ahmad, contoh, tahu-tahu diganti si Ba'abud. Ba'abud itu meninggal tahun sekian, dimundurkan sekian ratus tahun lamanya. Nah, ini yang saya anggap ini sebagai bagian dari pemalsuan kuburan, dan ini sesuatu yang saya anggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi ada 3 poin ya, masih ada poin lagi? Yang keempat ini bagian yang saya kira sangat populer, itu masuk ke ranah penipuan dan penggelapan. Masuknya dari mana ya? Nah, karena begini, jika pemalsuan kuburan itu dilakukan untuk tujuan tertentu, terutama untuk tujuan finansial, ya, ini masuk kategori pemalsuan itu, pemalsuan dan penipuan terhadap dokumen-dokumen yang bersifat resmi. Dan di situ pula seandainya kita memalsukan kuburan, terus kita kaburkan sejarah aslinya dengan sejarah yang baru dengan tujuan finansial, sehingga di situ terjadi satu ritus-ritus tertentu dan mengundang perhatian sehingga orang pada berziarah ke situ dan orang minta berkah ke situ. Ini bagian dari pelanggaran pemalsuan karena orientasinya adalah keuntungan finansial. Ini yang saya kira cukup serius itu. Dan itu nampaknya yang hari ini banyak terjadi, walaupun mungkin kita menilai secara subjektif ya. Betul. Karena otomatis dari pengelola kuburan yang palsu, katakanlah demikian, tidak akan mengatakan bahwa kami mendatangkan orang untuk dapat uang. Tapi faktanya di salah satu makam lah ya, yang kami turun ke lapangan, itu juga ada website bahkan dari Pemda sebagai bagian dari pariwisata religi. Nah, itu dia. Jadi walaupun secara vulgar tidak kita sampaikan tujuannya akan kita membangun area wisata untuk menghadirkan devisa dan seterusnya. Tetapi faktanya kan begitu. Faktanya ya. Nah, ini yang saya anggap ini sebagai bagian dari penipuan dan penggelapan. Dan yang terakhir ini barangkali juga terjadi di Kudus kalau tidak salah. Adanya perusakan properti. Jadi makam di Muria kalau tidak salah itu nisannya diganti. Kalau itu saya tahu Pak. Karena tahun 2016 saya sudah mendengar itu, kebetulan saya ke sana. Lalu saya membeli buku dan memang di dalam buku yang diterbitkan oleh yayasan sendiri, yang katanya buku itu sekarang tidak beredar, wallahu alam. Tapi bukunya saya memiliki bahwa sejak 2011 apa 12 ya, kurang lebih seperti itu. Nanti Anda bisa melihat tayangan kami sebelumnya, memang sudah dirubah dari nisan asli menjadi marmer. Nah, ini yang saya anggap ini sebagai perusakan properti. Karena apa? Nisan ini kan bagian dari dokumen historis. Iya, betul. Ketika seorang aulia di nisannya itu sudah ada trademark khusus, tahu-tahu diganti dengan yang baru, apalagi dengan nama yang lain, ini bagian dari perusakan properti. Kalau karena khazanah originalitasnya terganggu di sini. Betul. Itu kan kaitannya dengan artefak ya. Dengan bentuk keaslian sebuah nisan itu menunjukkan itu di abad keberapa kan gitu. Walaupun tidak ada nama, tapi ciri khas nisan. Ciri khas. Dan itu kan bisa dideteksi secara ilmiah. Betul.
Jadi usia batu ini berapa tahun? Betul. Oh berarti di tahun sekian sudah ada wali datang ke sini. Noh, tahu dirubah. Akhirnya kan orang tidak bisa melacak menjadi baru. Menjadi baru. Nah ini yang saya anggap tindak pidana yang saya kira bisa ditelusuri secara serius itu. Dan kalau kita berbicara Muria juga sudah masuk cagar budaya ya. Cagar budaya itu sudah jelas masuk pelanggaran. Saya kembali kepada pertanyaan awal tadi Pak Taufik, kalau kita berbicara secara umum gitu ya. Dari penyampaian tadi itu apa mungkin sifatnya premis barangkali ya. Bukan secara strong mengatakan ada pasal sekian KUHP yang berbunyi tentang pemalsuan makam. Itu memang tidak ada ya. Kalimat yang berbunyi seperti itu. Kalau yang strong, yang gitu. Spesifik strong memang tidak ada. Tapi kan hukum bisa ditarik dari berbagai macam sisi. Ya ini untuk pemahaman bagi kita semua, sahabat-sahabat juga para pemirsa gitu, bahwa memang secara spesifik tidak ada yang berbunyi pasal pemalsuan makam atau kuburan. Tetapi dari beberapa item yang variannya itu mengarah kepada pemalsuan itu bisa, termasuk diantaranya 4 poin tadi. Nah, umpama ada dari salah satu kalau tadi ada penghormatan ya, merusak menistakan orang yang sudah meninggal, kemudian perubahan identitas, ini juga bisa masuk kepada ranah pemalsuan dokumen. Nah ini kalau saya umpamanya mengambil sampel, nah, ini mudah-mudahan dari keluarga KRT Semudiningrat bisa menyimaknya, karena selama ini juga ada juga yang mengusulkan secara hukum, ada juga yang melihat ketika bicara hukum seperti tadi tidak ada pasal yang spesifik, maka lebih baik karena tujuan dari proses hukum itu adalah efek jera, biar dihukum oleh masyarakat secara sosial gitu, sehingga efeknya lebih mudah diterima bahwa sang pelaku pemalsu ini sudah terhukum dengan sendirinya. Nah, tetapi kan masyarakat kami tidak menerima semua seperti itu. Karena pertama, jelas makam KRT Semudiningrat itu di Jejeran ya, Jejeran Bantul Jogja, dan saya sudah turun ke sana tidak hanya sekali. Itu pun makamnya pernah dirubah namanya menjadi nama Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Sementara KRT Semudiningrat ini dikatakan makamnya yang ada di daerahnya Panjenengan itu, di daerah Semarang ya, yang kemudian dirubah namanya menjadi Habib Hasan gitu ya. Jadi Habib Hasan menjadi KRT Semudiningrat. Artinya ini dari sini saja ada dua sisi. Yang pertama ya tidak menghormati orang sudah wafat atau menistakan ya. Kedua perubahan identitas, dan yang ketiga Panjenengan tadi bilang ketika makam itu sudah berumur berapa ratus tahun, kemudian ada perubahan walaupun belum terdaftar sebagai situs cagar budaya dalam pemerintahan, itu juga bisa masuk ke area itu ya. Iya, pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Situs Pemakaman. Oh, ini mudah-mudahan bisa disimak oleh keluarga beliau dan juga secara umum terah dari Hamengkubuanan. Semoga ini menjadi edukasi bagi kita bersama. Walaupun capaian pertama untuk mengedukasi masyarakat bahwa dengan pelurusan sejarah di lapangan itu sudah dilakukan, tapi tindakan-tindakan secara hukum formal, apa istilahnya hukum positif ya, itu masih bisa ditempuh. Saya kira tergantung semangat dari kita sebagai generasi kini yang ingin meluruskan sejarah dan ingin mempertahankan situasi-situasi serta kondisi-kondisi yang orisinal. Itu perlu ya sebagai satu bentuk law enforcement yang memang harus dilakukan, karena bagaimanapun kita tidak mau ya langkah-langkah kayak gini ini bisa menjadi bumerang ketika ke depan, karena orientasinya kan adalah perubahan sejarah. Betul. Sehingga ketika hari ini ada satu perubahan, nanti yang akan berdebat lebih panjang adalah anak cucu kita. Betul sekali. Besok anak cucu kita akan pelanting dari aspek historis, karena ternyata dokumen-dokumen yang dulu dia pertahankan sudah berubah semuanya, dan orang lain yang berhasil merubah ini merasa menang, dan dia akan terdokumentasikan secara bagus apa-apa yang melekat pada lingkungannya. Contoh bahwa di daerah ini dulu ada nenek moyang saya, tuh buktinya tuh nisan tahun sekian. Oh berarti toko yang ada di Yogyakarta itu leluhur kami. Terus di sana juga leluhur kami. Ini yang nanti akan berbahaya. Kita sekarang belum bisa merasakan secara nyata, tapi ke depan anak cucu kita yang akan
akan merasakan. Dan informasi seperti yang kami sampaikan ini kan belum tentu juga nanti disimak oleh anak cucu kita ya. Jadi intinya menurut Pak Taufik sebagai ahli hukum ya, ketika melihat persoalan katakanlah kasus pemalsuan atau pengaburan sejarah pada tokoh-tokoh masa lalu, langkah apa sebenarnya yang paling tepat di samping tadi penyadaran terhadap masyarakat? Apakah aspek hukum, artinya menempuh jalur hukum itu menjadi penting atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau langkah-langkah preventif sudah terlambat, karena nyatanya, iya. Jadi ketahuan. Kalau nyatanya semuanya kan sudah banyak terjadi. Ya walaupun ketika kita melihat pembicaraan di media itu kan terjadi pro kontra kan itu, dan ada yang menyebutnya ini hoax, ada yang ini fitnah dan macam-macam. Nah maka kita perlu ada shock terapi untuk membuktikan bahwa ini tidak semata-mata hoax dan ini merupakan bagian yang saya kira akan menjadi penting. Ya harus ada upaya hukum. Dalam kata lain, tidak hanya meluruskan dengan data-data yang dimiliki, fakta hukum atau jalur hukum menurut Pak Taufik itu penting. Itu perlu ditempuh ya, sehingga nanti akan terjadi satu uji secara yuridis di pengadilan bahwa apakah aduan yang ada di sini ini berdasarkan hukum apa tidak, nanti pengadilan akan menguji, sehingga kita tidak akan diketawain oleh netizen atau oleh publik bahwa seolah-olah kita hanya menggoreng sesuatu yang tidak berdasar. Ini yang saya kira perlu sesekali ya, katakanlah ya kita shock dengan tekanan tinggi lah. Itu satu ketika ini bingkainya masih bicara kuburan. Kalau sekarang murni persoalan sejarah. Ya, satu di antaranya yang sudah saya secara pribadi mengungkapnya itu pada 2017 yang lalu di NU Online. Saya ulang-ulang ini ya, karena ini bagian dari sejarah hidup saya yang pernah ditentang oleh sahabat-sahabat sendiri ketika saya berusaha meluruskan sejarah NU versi Abah Lutfi. Saya terus terang saja lah, karena semua sudah tahu. Dan belakangan ini ya, beberapa bulan yang lalu Gus Ketum kemudian kan mengeluarkan amanat ya, mengeluarkan seruan agar buku-buku yang berbunyi seperti ini ditarik dari peredaran. Karena apa ditarik di peredaran? Itu kan berarti faktanya tidak sesuai dengan data yang ada dalam sejarah NU. Secara khusus yang ditulis dalam buku yang disebut babonnya NU ya, almarhum Cak Anam itu pertumbuhan dan perkembangan NU, kan sama sekali tidak ada data itu. Nah, kalau kasus seperti ini ya, kalau ditarik ke ranah hukum, kalau saya kan nggak paham hukum, saya hanya meluruskan. Kalau panjenengan sebagai praktisi hukum melihat kasus yang ada dalam buku, ada beberapa buku ya, ada buku yang diterbit secara umum, kemudian ada buku dalam lingkungan pendidikan Ma'arif NU yang menceritakan berdirinya NU versi berbeda dan ini dikatakan tidak sesuai data. Nah, kalau kasus yang seperti ini masuk nggak dalam ranah penipuan dan segala macamnya itu? Ya, itu saya kira kejahatan akademik yang luar biasa. Wow, kejahatan akademik, men. Yang tidak bisa kita tolerir. Iya. Karena apa? Saya juga